guys, oke kita udah sampai di sini. Nah ini kita akan ketemu sama beliau ya. Nah jadi ini rumahnya. Assalamualaikum. Bella di mana ya? Iya, Mbak. Guys, pernah lihat kan ruangan ini? Dulu saya pernah sholat di sini nih. Nah, ini dapurnya. Dan ini garasinya langsung masuk sini. Nah, rumahnya panjang ke belakang. Ini kita lihat. Apa kabar? Nah, orang ini nih guys. Jadi beliau ini future kita nanti akan lebih baik karena akan ada yang saya bilang itu loh, beasiswa yang sekarang nggak ada akan diadakan. Oke. Yuk, sampai ngobrol. Terima kasih. Gimana kabarnya, Cap? Baik. Penerbangan gimana sekarang? Penerbangan ya masih begini aja sih ya. Jadi banyak yang kena juga ya. Emang pilot juga sekarang saya dengar ada hampir 50 orang Kena ya? kena. Jadi nggak memang gampang sih ya, dikit-dikit juga karena mungkin mereka capek ya, imunnya rendah. Nah, imunnya rendah. Nah, jadi kita sering outdoor kayak ini nih berenang gitu ya. Berenang juga muat ini loh, paru-paru kita jadi bagus, napas bagus. Imun tubuh juga jadi bagus ya. Penting banget tuh Pak. Saya juga alhamdulillah kita di rumah belum sampai sekarang belum ada yang kena. Ya alhamdulillah ada yang kena. Iya, insyaallah. Bukannya apa namanya sok-sokan sih, nggak kena, tapi memang kita di rumah karena banyak outdoornya, jadi banyak olahraganya juga ya. Terusnya juga saya kan jarang terbang, jadi Udah jarang terbang ya? nggak ada interaksi sama orangnya, jadi nggak banyak. Nah, sekarang kita masuk ke mobil ya. Silakan Pesa. Nah, oke, door close. Arms right bar and cross check. Nah, kita di dalam. Sekarang kita bisa hidupin audio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang hari ini kita akan podcast ketemu dengan klien saya dulu. Ya, jadi ini Pak Esa ini kita kenalan waktu lagi buat kolam renang ya Pak ya. Ya, betul. Dan kita berdua udah di antigen, jadi bebas untuk buka masker ya guys. Udah ngomong lebih gini lebih enak Pak.
Nah, Oke, biar lebih asik. iya benar lagi ngobrolnya asik. ya. Nah, Pak Esa, apa kabar nih sekarang? Udah Alhamdulillah. hampir 3 bulan ya kita nggak ketemu ya? Iya, kurang lebih. 3 bulan. Heeh. Alhamdulillah bagus ya, Alhamdulillah. baik. Dan gimana keluarga Pak sekarang hari ini? Sehat alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Karena berkat sering olahraga berenang, terus juga minum minyak habatus sauda rutin. Oh iya, habatus Ya, sauda. ya, alhamdulillah. Nah, habatus sauda itu adalah biji jinten ya bilangnya ya. Ya, mungkin Jinten kalau kalau- orang sering nyebutnya seperti itu. Jinten gitu. Ada nama jenis latinnya juga saya masih lupa tuh. Yang Tapi- jelas orang mengenalnya habatus sauda. Iya, habatus sauda. Cuman habatus sauda itu ada yang asli, ada yang palsu. Jadi harus hati-hati juga. Iya, iya. Emang ini semua adalah termasuk di hadis ya, atau memang disebutkan bahwa ini adalah obat gitu bagi Iya, kita ya, betul. habatus sauda untuk juga kesehatan tubuh, Betul sekali. vitamin ya, Betul. yang alami nih guys. Jadi alhamdulillah Pak Esa sehat terus deh. Jadi belum pernah nih, belum sarjana COVID belum ya? Belum, insya Allah. Ya Insya kalau Allah. bisa jangan ya, nauzubillah Iya. min zalik. Amin. Iya. Oh iya Pak Esa, istri bekas pramugari juga nih katanya. Iya, tapi saya menikah sama istri itu sudah lama dia keluar dari Iya. pramugari. Jadi Pak Esa ini ada hubungannya juga guys sama airline karena istrinya pun adalah mantan pramugari. Betul. Jadi memang, dan cita-cita dulu jadi pilot juga ya Pak ya? Kalau Iya, nggak salah. Pernah saya- ada kepikiran gitu? Saya dulu cita-cita itu jadi pilot sebenarnya. Tapi berhubung tinggi badannya kurang mencukupin dan juga sekolah pilot itu kan mahal ya. Saat itu ya? Iya. Pernah nyoba ikut Akabri. Dulu kan Akabri ya. Jadi ya nggak lolos juga karena tinggi badannya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kayak saya pun ya, pilot itu memang sekolah yang tinggi dan membanggakan. Tapi kalau untuk segi gaji, Pak Esa kayaknya lebih unggul dari saya sekarang nih. Insya Allah. Iya. Nah, kegiatan Pak Esa sekarang gimana selama pandemi ini? Apa masih di rumah aja atau udah mulai keluar? Iya. Saya lihat Pak Esa nih kalau kerja cukup di rumah aja guys. Dia mengasih makalah atau telepon-teleponan aja. Selama saya ngerjain kolam di sini, nggak ngelihat juga saya dia kerja sampai keluar lama gitu ya. Iya betul. Dari rumah udah bisa tuh Pak yang ngontrol semuanya. Karena semua ini kan teknologi sudah mendukung ya. Artinya video call, Zoom meeting, Iya. dan juga pemerintah kan menganjurkan lebih baik mengatur pertemuan langsung. Betul. Jadi ya saya lebih baik video call deh. Iya, lebih aman ya. Ya, Makanya, ternyata semua dikerjakan melalui video call, Zoom meeting, semua kerjaan beres-beres saja tuh. Iya ya, malah lebih terawasi ya daripada, dan Betul. lebih sehat, itu yang paling penting. Ya. Karena kan betul. kesehatan tuh harus terjaga betul. Kalau kita sering keluar, memang problemnya apa? Ya kita akan banyak berinteraksi dengan teman-teman Betul. atau rekan bisnis, dan Betul, pulangnya betul. bawa virus. Bawa virus. Lebih Nanti baik menularkan lagi ke anak istri kan. Itu dia, itu yang Ya. paling menyedihkan sebenarnya Iya, Pak ya, betul. daripada kita beresiko keluar, lebih baik di dalam. Betul, betul. Ya, beruntung banget dong Pak Esa nih, bisa olahraga di dalam rumah, Iya. bisnis di dalam rumah. Jadi betul. impian semua orang nih kayaknya kalau soal bisnis nih. Ya ini Begitu. corona membawa berkah. Iya benar-benar. Dulu pergi pagi, pulang pagi, ngurusin kerjaan. Ternyata ya dengan teknologi sekarang ini nggak perlu hal-hal Betul. seperti itu. Semua bisa dikomunikasikan melalui Zoom meeting. Benar. Gitu Cap. Mantap, mantap. Nah, kalau saya bisa terbang dari rumah juga, saya akan sama Pak Esa. Iya, dikontrol dari Dikontrol rumah, dari ya. rumah aja. Biar kita bisa di rumah ya, karena di Lion juga sekarang ini saya dengar sih udah 50 pilot ya. Itu pilotnya sendiri aja udah 50 orang kena ya. Iya, Jadi alhamdulillah, memang iya. tapi penggantinya masih banyak guys. Memang karena kita di frontier gitu ya, maksudnya di depan, jadi memang banyak yang akan terpapar. Tapi kan dimanapun ya kita harus menjalankan tugas, karena tugas adalah amanah, dan itu adalah sesuatu yang apa dibilangnya jihad lah kalau gitu.
Kalau sampai apa-apa pun kita mengerjakan sesuatu yang diharuskan oleh agama. Karena ini amanah. Jadi ini amanah dari perusahaan untuk kita supaya bisa membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, Pak Esa, ini kita nih di dunia penerbangan ini kan lagi yang namanya susah gitu ya. Iya. Pertama untuk sekolah pilot. Sekolah pilot itu untuk pilot terus terang memakan biaya banyak. Yang mana untuk orang-orang daerah atau orang yang bapaknya bukan orang mampu gitu ya, itu sangat susah untuk jadi pilot saat ini. Nah, kemarin itu kan kita pernah ngobrol nih Pak ya, ngobrol tentang beasiswa, jadi scholarship dari nah masukannya dari Pak Esa ini, scholarship itu akan dibuat dari semua kabupaten pemerintahan daerah, jadi kabupaten, syukur gubernur juga turun tangan ya dari pemerintah daerah 1, 2, 3 gitu. Jadinya semuanya akan ada beasiswa gitu untuk para murid yang berprestasi Pak. Betul. Nah, ide ini terusnya saya kemukakan di netizen saya dan mereka tuh antusias banget Pak. Pengen tahu langsung, nah mana sih, aduh kapan dan orangnya siapa yang bisa buat begitu, kok sekarang nggak ada ide itu, dan ide cemerlang ini dari Pak Esa. Makanya saya terngiang-ngiang terus gitu ya, karena yang kayak gini tuh akan jarang, belum ada, belum kepikiran. Nah tapi Pak Esa udah mulai buat yang kayak begini. Nah jelasin deh Pak, konsepnya tuh kenapa sampai ada ide seperti ini. Berawal ketika saya ingin bercita-cita menjadi pilot. Betul. Dan pada usia saya pada saat itu memang sekolah pilot itu sangat mahal. Iya betul. Dan sangat ketat juga penyaringannya itu. Sementara kemampuan orang tua itu terbatas lah untuk sekolah pilot itu. Jadi saya pikir cita-cita anak desa mungkin seperti saya ini juga banyak ada yang sama punya keinginan seperti itu. Baik itu mungkin di luar Pulau Jawa, di Kalimantan. Kita tahu Pulau Kalimantan itu banyak perusahaan besar ya, terutama tambang-tambang. Dan juga di sana perputaran uangnya juga sangat tinggi ya, sangat besar sekali. Tapi juga banyak juga orang yang kurang mampu di sana. Mungkin punya kecerdasan, punya cita-cita, tapi tidak ada jalan keluarnya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya itulah saya berpikir begini, di setiap daerah itu ya pasti ada namanya dana CSR, ya kan. Apalagi mungkin di Kalimantan itu perusahaan tambang ya, Sumatera juga banyak perusahaan tambang. Nah saya tuh ingin menggandeng sekolah pilot ya yang ada di Jakarta ini. Dan sekolah pilot itu ada di Kalimantan juga ada Pak. Hampir semua daerah sekarang sudah ada ya. Nah itu saya ingin menggandeng mereka dan juga ingin menggandeng pemerintah daerah untuk mengadakan beasiswa. Betul. Bagi putra-putra terbaik bangsa ini yang tidak punya kemampuan dari ekonomi ya. Nah saat ini belum ada yang terpikir ke arah sana. Betul. Jadi walaupun saya nggak jadi pilot, paling tidak ide saya ini bisa menciptakan pilot-pilot. Iya bagus banget. Ya. Jadi juga saya akan bukan hanya untuk ide ini bukan hanya untuk memberikan beasiswa, tapi juga ada jaminan pekerjaan. Nah saya juga melihat sekarang ini sekolah pilot mahal. Sudah lulus, wah susah nih kerjanya, karena persaingan juga sangat ketat. Nah jadi atas dasar pengalaman pribadi itulah, atas cita-cita yang belum tercapai itulah, saya ingin putra-putra terbaik bangsa ini bisa mewujudkan cita-citanya dengan beasiswa. Ya, nanti mungkin saya akan menghadap ke semua kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur ya, kita coba rembukan pikirkan sama-sama.
Jadi kalau memang ini terrealisasi juga, saya juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah itu supaya nanti diadakan ekstrakurikuler. Iya. Jadi perusahaan airlines ini memberikan semacam pengetahuan atau semacam kursus ya, kalau memang pandemi ini masih berjalan ya bisa melalui online. Iya. Jadi anak-anak SMA gitu sudah bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa sih dasar-dasar penerbangan itu. Iya, bagus tuh. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan memang pandemi saat ini, apalagi ini kita mau masuk ke gelombang ketiga, ya saya juga belum bisa bergerak banyak. Betul. Karena semua terbatas. Ya kan. Tapi insya Allah kalau memang kondisi pandemi ini sudah membaik, ya saya akan kejar tayang nih. Wah, saya akan realisasikan ya. Walaupun cita-cita saya nggak jadi pilot, paling nggak cita-cita sekarang menjadikan pilot sebanyak mungkin. Gitu kan. Nah, oke. Sekarang kalau dilihat kan memang mungkin ya, atau saya bingung kenapa ide ini nggak keluar, nggak tercetus dari dulu gitu ya. Padahal kan kalau dilihat mereka tuh ada dana, itu ada ya Pak ya. Dana sangat ada. CSR itu bisa disebut nggak Pak? CSR itu dana yang dari apa sih ceritanya? Biasanya misalnya perusahaan tambang terbesar ya, misalnya kayak Adaro, itu mereka pasti ada dana-dana yang buat sosial masyarakat. Nah itu bisa diminta oleh pemerintah daerah. Tentu harus jelas penggunanya untuk apa. Nah itu dikomunikasikan lah bisa sih insya Allah. Kadang-kadang CSR itu juga kan bisa digunakan untuk misalnya reboisasi penanaman hutan, perbaikan jalan, jembatan. Nah, kita minta tolong disisihkan lah sedikit untuk pendidikan penerbangan ini dan juga kepastian kerja mereka. Jadi kalau beasiswa terus nggak ada kepastian kerja kan kasihan juga. Betul. Jadi mubazir gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya nih, kalau saya sih, ide saya juga, misalnya pun mereka itu dikasih beasiswa, toh mereka juga bisa bayar balik ya Pak ya. Kayak yang namanya ada ikatan dinas. Kayak saya dulu juga bukannya gratis, tapi saya punya ikatan dinas yang akan tekan kontrak bahwa saya akan bersedia ditempatkan dimanapun. Kalau saya mau ditempatkan untuk menjadi pilot, misalnya pilot pesawat pembasmi hama lah istilahnya. Itu juga saya akan mau tuh, harus mau malah. Karena kan itu juga tugas dari orang yang ngasih beasiswa saya. Jadi itu merupakan kewajiban saya untuk menjalankan gitu ya. Betul sekali itu. Jadi saya rasa nggak mungkin rugi juga nih pemerintah daerah ya kalau kita pun akan diadakannya beasiswa ini ya Pak ya. Dan yang saya dengar juga yang namanya APBD gitu ya, anggaran belanja pendapatan daerah itu juga sebenarnya malah banyak yang stuck di bank-bank kan ya. Pemerintah pusat pada menanyakan, ini kok nggak dipakai nih, dana-dana ini nggak dipergunakan. Nah, padahal kalau dengan mempergunakan itu pun bisa gitu ya. Jadi pemerintah daerah nih dananya tuh dipakai untuk hal-hal yang positif. Dan itu menguntungkan juga untuk pemerintah daerah ya Pak ya, kalau dilihat. Cuman memang kalau menggunakan anggaran dari pendapatan daerah, ini kan nanti akan panjang nih urusan dengan DPRD, baik itu dengan KPK, BPK dan lain sebagainya. Nanti prosesnya jadi panjang. Kalau dana CSR ini kan dari swasta sebenarnya. Tapi bisa dibuat apa aja itu sebenarnya. Yang memfasilitasi itu pemerintah daerah nanti. Ya untuk meminta dana CSR itu untuk beasiswa putra-putra terbaik di daerahnya. Kurang lebih begitu kan. Kalau saya yang minta CSR ke perusahaan-perusahaan swasta itu nanti saya nggak dianggap. Tapi kalau bupati, wali kota atau gubernur yang minta, asal jelas peruntukannya untuk apa, ya insya Allah itu perusahaan-perusahaan swasta itu yang besar-besar ya tentunya pasti akan memberikan itu, insya Allah. Iya, itu berguna banget tuh guys. Jadi dana CSR itu memang yang kita tahu kan memang itu bisa untuk bangun Semanggi aja pakai itu. Iya, betul sekali yang dilakukan Pak Ahok ya. Nah, itu brilian itu idenya Pak Ahok juga. Nah, apakah dana itu beasiswa itu sementara untuk pilot aja atau ada yang lain?
Untuk sementara ini ya mungkin bisa berkembang ya, tapi paling tidak kita merealisasikan dulu yang pilot ini. Nanti setelah kita berjalan, lihat sukses, ya mungkin kita akan bisa melirik lah ke hal-hal yang lain. Jadi saya tuntaskan dulu ide ini, ya itu dia. Ide yang lainnya akan berkembang. Mungkin juga Captain Ruth ada masukan ide-ide lain nanti kan bisa kita tambah. Soalnya kan memang sekolah yang biaya mahal itu kan ada pilot, dokter, ya. Betul. Itu juga orang banyak yang mengidamkan. Nah, dokter itu juga sangat mahal lah. Mungkin juga ke depan kalau pilot ini sukses ya kita bisa ke arah sana nanti. Nah, Pak Esa, kalau saya lihat juga Pak Esa ini bertemannya juga dengan semua kalangan ya, dan dari kalangan aviator juga banyak ya, dari pilot banyak dan dari lion pun banyak berarti Pak Esa ya, sampai MD-nya lion pun terkenal dekat ya Pak Esa. Ya, kenal baik lah sama beliau ya. Jadi memang beliau ini juga bergerak di bidang pertambangan, juga penerbangan. Ya, ada juga yang memang kenalannya tuh bukan cuma dari politik, tentara, ada juga dari aviator. Dan seperti dia bilang, cita-citanya memang dari kecil tuh pengen jadi pilot. Jadi teman-temannya pun banyak pilot ya Kak ya. Betul. Nah itu dia. Saya kalau ngelihat pilot tuh kayaknya keren gitu kan. Jadi pada saat itu kan saya tidak melihat penghasilan tapi gagah sepertinya. Bisa menerbangkan pesawat, bisa terbang kemana-mana. Itu pikiran anak kecil zaman dulu lah. Semua ya, benar. Semuanya juga memang begitu sama. Makanya banyak orang masih bercita-cita jadi pilot, walaupun di zaman susah ini masih aja bertanya pada saya, gimana sih jadi pilot ini? Ya, apa worth it sekarang saya jadi pilot? Ya, boleh lah, masih boleh. Tapi tetap kalau untuk ngeluarin biaya yang terlalu besar nggak worth it. Tapi kalau dengan beasiswa, siapa yang nggak mau, ya kan? Iya, betul sekali itu kan. Dan ada kepastian kerja, itu yang paling penting. Benar, pastian kerja. Kalau udah dapat beasiswa atau nggak kerja juga kesian juga ya Pak ya. Nanti pihak swastanya yang mengeluarkan dana CSR-nya itu, waduh mubazir nih katanya. Saya sudah mengeluarkan dana, ini anak jadi pengangguran juga. Jangan-jangan lulusan pilot sekolah di perusahaan tambang. Itu kan jadi ya mungkin bisa di perusahaan tambang yang bisa, kalau ada pesawat perintisnya gitu ya. Pesawat pribadi juga banyak tuh Pak, kayak pribadi. Sekarang kan kayak apa namanya, Pertamina punya sendiri tuh Pelita Air gitu. Betul, karena kan Indonesia ini kan negara kepulauan. Jadi terkadang daerah-daerah terpencil itu kan harus pakai pesawat-pesawat kecil ya. Betul. Nah, di situ kan mungkin kita kekurangan pilot untuk di sana ya. Karena pilot-pilot sekarang ini kan lebih senang terbangnya yang ke tempat yang bagus-bagus. Yang indah-indah gitu. Kalau ke hutan-hutan dia mikir dulu nih. Nah, mungkin juga ide ini perusahaan tambang itu berpikir juga, oh saya juga nih banyak pesawat kecil nih, itu dia kan. Oh, saya mau deh ngeluarin beasiswa, nanti saya tarik dia kerja di tempat saya. Oke, dia sekolah di mana. Dulu tuh seperti itu Pak. Dulu tuh seperti itu. Dan bukan cuman pilot itu bukan cuman nerbangin fixed wing, tapi bisa juga nerbangin yang namanya rotary wing atau helikopter. Jadi helikopter itu juga banyak banget perusahaan tambang yang pengen memiliki, dari polisi, perusahaan tambang, perusahaan komuter juga ya. Itu antara ini, dan itu uangnya lebih banyak daripada pilot airlines. Karena memang diperlukan sekali tuh yang namanya helikopter. Dan karena dia kan nggak memerlukan landasan gitu ya guys. Jadi yang namanya pilot helikopter itu pasti punya kerjaan. Itu juga ada dalam beasiswa tuh. Betul nah, Pak Esa, kira-kira nih ya, kalau ini semua mimpi-mimpi ini kapan sih kira-kira bisa terwujud? Kalau kapan terwujudnya itu kalau saya keinginannya secepat mungkin. Karena pandemi sih Pak ya, kita terpentok ini. Kita ini kan harus ketemu pihak terkait, ya kan. Nah, kadang-kadang itu yang membatasin ruang gerak kita untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Ya kita berdoalah bersama-sama supaya pandemi ini berlalu, supaya gelombang 3 ini juga
tidak terjadi ya, walaupun sekarang ini sudah mulai naik angkanya. Ya kita berharap segera cepat turun dan normal kembali. Itu kan kita juga nggak mau ini berlama-lama ya, karena kasihan juga terutama UMKM nih. Ya, UMKM ini benar-benar merasa terpukul ya. Benar-benar jadi seret lagi rezekinya pas lagi, apalagi kalau sampai ada PPKM lagi, waduh. Ya itu yang berat. Tapi kalau perusahaan-perusahaan energi, pertambangan, ya mungkin tidak terlalu berdampak mereka. Karena mereka di hutan ya, bukan di kota, dan istilahnya habitatnya juga sedikit ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Ya, kalau di perusahaan tambang itu kan pengaruhnya hujan. Karena saya juga kan main di tambang juga, ya produksinya agak-agak susah nih kalau hujan nih. Gitu. Kalau pandemi mungkin tidak terlalu mengganggu. Gitu Cap. Nah, untuk anak-anak muda nih, anak-anak muda yang sekarang udah mulai kebuka matanya, wah akan ada beasiswa lagi. Nasihatnya Pak Esa apa nih untuk anak-anak muda yang sekarang bergeliat dengan dengar Pak Esa mau buat suatu ide yang cemerlangin? Ya paling pertama-tama bantu doa. Itu yang paling utama. Kita punya niat baik, tapi kalau kurang doa, ya hambatannya juga nanti banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya persiapkanlah diri kalian. Ya, banyak baca-baca referensi, persiapan untuk jadi pilot itu apa saja sih, ya kan? Terutama mungkin kesehatan, ya itu yang dipentingkan. Terus juga mata ya, mungkin pilot ini jangan sampai kita seharian main handphone, ngototin handphone, sehingga mata kita jadi rusak ya. Harus diatur-atur lah waktunya. Itu nasihat yang bagus banget guys. Jadi mulai sekarang ya, kalau memang punya cita-cita untuk jadi pilot, jaga deh mata kalian. Karena mata kalian itu anugerah dari Allah yang harus dijaga sebenarnya. Jangan cuma untuk main-main game, apalagi ikut yang itu tuh binary option lagi tuh. udah cekak tambah cekak lagi nanti ya, bahaya, mata rusak, orang tua susah, akhirnya aduh bisa sampai ada yang bunuh diri tuh pakai. Iya, nauzubillah. Pak Esa nggak main tuh kan? Enggak, saya menghindarin hal-hal yang seperti itu, karena hal-hal yang sifatnya horor itu saya hindarin. Betul, saya juga ya, nggak real gitu istilahnya. Betul. Mendingan kalau memang mau sesuatu yang real itu ya kita dagang sesuatu lah, apa mau dagang tempe, tahu, modal sekian, jual sekian, untung sekian, itu lebih berkah, ya kan? Kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi ya untuk anak muda juga nih ya guys, nasihat dari Pak Esa didengar tuh, bahwa bisnis yang harus kita jalani adalah bisnis yang real lah, lebih baik ya. Kita kerja dapat uang, atau nggak, mendingan kalau memang belum ada ide untuk kerja, belajar deh lebih baik ya. Belajar itu berguna banget untuk masa depan kalian semua. Jangan berhenti belajar, sampai sekarang aja kita masih belajar ya Pak ya. Karena dan jangan pernah malu juga kan untuk mencoba usaha atau bisnis. Saya dulu kuliah di Bandung, saya jualan ayam bakar sama ayam goreng. Tuh, guys. Itu saya lakukan. Jadi kalau saya mau cerita dulu pengalaman saya, jadi waktu saya kos di Bandung, saya suka ikut hansip siskambling. Jadi begitu saya ikut siskambling itu, hansipnya ini ada yang jago masak nih, masak ayam bakar. Kita coba beli ayam ke pasar ya, dulu di Pasar Suci itu. Di Suropati, subuh-subuh udah buka jam 2, jam 3 kita beli ayam, kita masak. Ternyata ini beliau ini namanya Pak Omo. Pak Omo, wah enak juga nih. Omo, kita jualan yuk. Waduh, nggak ada modal, Den. Waduh, saya juga mikir nih, nggak ada modal juga, ya kan? Ya kita cari lah. Akhirnya ketemu modal, jualan. Lumayan Cap. Dulu pada tahun 1992 ya, kalau nggak salah, 1992 itu saya bisa mendapatkan keuntungan bersih itu 50.000 sehari.
92 tuh gede loh Pak. Besar 50.000. sekali. Iya. Soalnya saya ingat itu gaji orang tuh masih yang sekitar pilot aja dapatnya cuman pilot senior 5 juta gaji. Iya. Saat itu ya. Dan saya bayar kos waktu itu saya ingat masih 80.000 per bulan. Wih. Saya bayar kuliah itu per semester itu cuma 325.000. Bayangkan saya 50.000 per hari, kalau sebulan tuh 1,5 juta, dan luar biasa waktu itu. Ya namanya kita anak kos, kiriman orang tua juga pas-pasan, ya. Kita muter otak nih. Saya nggak perlu gengsi. Apa yang bisa saya jual, yang penting halal, saya lakukan itu. Jadi memang keinginan saya itu untuk berjuang, maju, ya, untuk maju. Itu dari zaman saya SMA juga. Itu sudah saya lakukan. Dulu juga saya kos dengan teman yang kerja di kapal. Nah, itu dia sering bawa parfum, sweater, ya, sabuk nih, sabuk ya. Nah, saya yang ngejualin. Lumayan, saya ngambil untung dikit, saya jual gitu. Ternyata lumayan. Nah, dari itu lagi kuliah di Bandung. Itu saya dari SMA di Bandung itu. Dari SMA. Ya, dari SMA itu saya sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, Cap. Apa yang bisa saya jual halal, ya, walaupun ibaratnya mindahin dagangan orang tanpa modal. Ini orang mau jual, saya bantu jual, ngambil selisih keuntungan. Itu alhamdulillah, Cap. Jadi saya mau hidup layak seperti teman-teman yang orang tuanya kaya. Saya masih bisa pada saat itu tanpa harus minta bantuan orang tua. Nah, jadi harapan saya generasi sekarang ini, ya, jangan terlalu banyak bergantung kepada orang tua. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu untuk membantu orang tua, kita lakukan. Nggak perlu takut. Dan satu hal lagi, jangan pernah takut merasa gagal. Ya. Kalau kita takut gagal, ya, maka kita tidak akan pernah maju. Ya, mendingan kita mencoba, gagal, it's okay, no problem. Jadi kalau belum apa-apa kita sudah gagal untuk mencoba, itu yang gagal. Itu yang dibilang gagal. Itu yang dibilang gagal. Mendingan kita coba, gagal, itu adalah sukses yang tertunda. Bagus banget. Karena kesuksesan itu lahir dari kegagalan-kegagalan. Sekali gagal, 2 kali gagal. Kita tidak tahu sukses ini ada di urutan keberapa, 10. Nah, kita ketika 3 kali mencoba gagal, kita tidak mencapai sukses karena kesuksesan kita ada di level 10. 10 ya. Iya. Maka kita coba terus sampai kita sukses. Dan orang sukses rata-rata banyak mengalami kegagalan. Iya, benar. Itu udah filosofi kesuksesan ya. Nah, betul sekali. Karena memang harus nyobain gagal. Jadi kalau nggak gagal, kayaknya cerita itu dibuat-buat gitu ya. Semua orang yang sukses itu pernah gagal. Mereka selalu bilang begitu. Makanya saya selalu punya pendapat itu bahwa sukses itu lahir dari kegagalan. Tidak ada sukses itu lahir dari kesuksesan, itu tidak ada. Jadi gagal, insya Allah pasti sukses. Tapi pernah gagal, pernah dong Pak? Ya, sering ya? Ya, luar biasa sering. Kalau dalam percintaan dulu, kan Pak Esa nih telat merit nih kayaknya. Ya, kalau dalam percintaan pasti juga ada pasang surutnya. Ya, tapi alhamdulillah dapat yang terbaik ya. Akhir itu kan dapat yang terbaik. Jadi kalau kita ditolak, jangan putus asa, terus cari, jangan frustrasi, kemudian mengurung diri. Ya, wanita kan banyak ya. Ya, di sini tidak suka sama kita cari yang suka lah. Karena jodoh itu kan sudah ditentukan oleh Allah, tinggal kita mencari saja. Kalau kita mencari si A ternyata nggak jodoh, ya bukan jodoh kita cari si B. Si B bukan, cari si C. Nah, begitu sudah dapat, ya jangan cari lagi. Walaupun udah sukses ya Pak ya. Iya. Bagus tuh. Itu luar biasa. Bahwa kegagalan itu jangan menyerah ya, karena memang 1, 2, 3, 4 ini udah ditentuin nih, 10 nanti kamu berhasil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah berat, tapi ada waktunya. Allah juga pasti ngasih ujian tuh atau kegagalan tuh ada batasnya Pak ya. Sampai kita merasa feeling so down banget, tahu-tahu dikasih berkahnya, dikasih nih udah ujiannya nih udah sampai, nah tinggal keberhasilannya. Allah itu
tidak memberi keberhasilan itu cepat dan juga tidak lambat. Iya. Tapi keberhasilan itu saat yang tepat nanti Allah akan berikan. Nah, itu dia. Saat yang tepat. Iya. Jadi kita jangan pengen buru-buru berhasil aja gitu. Ya kan? Jadi kita selalu positive thinking kepada Allah bahwa ini akan Allah berikan keberhasilan ini, tapi saat yang tepat. Nah, hanya Allah yang tahu saat tepat itu kapan. Iya. Ya, begitulah kan. Bagus banget. Wah, guys, udah seneng nih kayaknya kita ya. Udah ada vision, penglihatan bahwa kedepannya kita akan bisa dapat sekolah yang baik untuk menjadi pilot, guys. Nah, Faisa, itu saya ngeliat bajunya Faisa keren banget nih, Ki. Ini apa artinya sih radar? Ini radar ini kepanjangan dari relawan Dudung Abdurrahman. Oke. Jadi saya bentuk ini, saya sebagai ketua umumnya. Oke. Jadi dasar saya membentuk relawan radar ini karena kita ini dulunya adalah, ya sampai saat ini juga adalah relawan Pak Jokowi. Iya. Jadi kita melihat Pak Jokowi ini memilih Pak Dudung sebagai kepala staf Angkatan Darat ini, Kasat. ya adalah pilihan yang tepat. Jadi kita melihat Pak Jokowi ini memilih Pak Dudung itu sebagai kasat adalah sesuatu yang paling tepat. Jadi saya rasa kita perlu dukung Pak Dudung ini, karena Pak Dudung ini punya komitmen untuk menjaga Pancasila ya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya buat relawan ini untuk mendukung beliau. Nah, mungkin kita juga tahu beliau ini sangat berani dan tegas. Yes. Dan kita akan dukung langkah-langkah beliau sebagai kasat ini ya, untuk mengamankan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi ya dasarnya kita karena mencintai Pak Jokowi. Makanya kita bikin relawan Pak Dudung ini. Jadi relawan ini banyak relawan-relawan Jokowi juga yang bergabung. Nah, kalau dilihat nih Pak Dudung tuh Islami nggak sih, Pak? Pak Dudung itu sangat Islami. Ya. Beliau ini kan keturunan dari Sunan Gunung Jati, ya kan. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya itu, Sunan Gunung Jati itu punya putra, kalau kita ingat Batik Trusmi, ya itu kan Pangeran Trusmi. Itu Pangeran Trusmi ini adalah putranya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini punya anak, nah, namanya Pangeran Syekh Pasiraga. Nah, jadi Pangeran Syekh Pasiraga ini punya cicit, ya. Kalau kita tarik panjang ke belakang, itu di Cirebon itu ada namanya Puwu Muharram Wirasubrata. Nah, Pak Dudung ini dari beliau ini keturunannya. Dan keluarga Pak Dudung ini juga keluarga yang sangat taat beragama. Bahkan kedua orang tua beliau itu kan ada mewakafkan tanah untuk pesantren juga di Bogor. Nah, jadi kalau dibilang anti Islam, tidak. Justru Pak Dudung ini menurut saya, ya kan, saat ini yang dia lakukan ini adalah membela Islam ya, terhadap oknum-oknum yang menggunakan simbol-simbol Islam, tapi tidak memberikan contoh yang baik, tidak mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW. Saya juga menghimbau kepada semualah masyarakat di dunia, jangan menggunakan simbol-simbol Islam, tapi tidak mencerminkan Islam. Ya, kita tahu ya Rasulullah itu memberikan contoh akhlak yang luar biasa mulia sekali, terutama mulutnya. Ya, Rasulullah itu sering sekali ya menasihat kita masalah mulut, ya kan. Buat apa kalau kita menggunakan simbol Islam, tapi mulut kita itu sangat kotor sekali, menghina, ya. Menghina. Aduh. Jadi ada juga orang yang mengatakan bahwa Pak Dudung itu melecehkan Islam, berbicara tentang Tuhan itu berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Karena saya juga mengalami, anak saya waktu kecil itu bertanya kepada saya, ayah,
Adek boleh nggak berdoa pakai bahasa Indonesia? Betul. Adek Anak nggak saya bisa juga. pakai bahasa Arab. Ya, saya pun menjelaskan sebenarnya spontanitas kepada anak saya. Tuhan itu tidak sama dengan Iya. makhluknya. Jadi Tuhan itu Bisa bukan semua. orang Arab. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada umat Islam, golongan apapun itu, marilah kita jaga kerukunan sesama umat Islam. Betul. Ya. Ya, jagalah kerukunan juga sesama agama lain. Yes. Dan saya juga menghimbau jangan pernah kita masuk dalam wilayah keyakinan orang lain. Walaupun dia beragama Islam, ya Islam ini juga kan ada yang pakai mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ada 4 mazhab itu. Sudahlah, kita jangan masuk ke wilayah yang diyakinin orang. Begitupun umat-umat yang lain, ya sesama umat yang lain juga, ya baik itu Nasrani sesama Nasrani, itu juga mungkin di antara umat itu juga ada keyakinan yang berbeda. Jangan masuk ke wilayah itu. Kita hormatin dan kita hargain saja. Ya. Soal benar atau salah itu Allah nanti yang menentukan kita salah atau benar. Jadi saya sangat menyayangkan pada saat ini agama Islam ini dibawa ke hal-hal yang jadinya tidak baik, ke hal-hal yang sifatnya memancing emosi dan kemarahan sehingga terkesan seperti ingin mengadu domba. Iya, betul. Ya, ini golongan Islam yang ini, golongan Islam ini sengaja diciptakan untuk terjadi perpecahan. Saya sangat menyayangkanlah. Ya, sebenarnya pernyataan Pak Dudung itu juga mengatakan Tuhan itu bilang bukan orang Arab. Saya bilang itu juga nggak salah sih sebenarnya. Cuman karena yang mengatakan itu Pak Dudung, ya jadi beliau diserang. Jadi sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Quran juga kan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa dirinya tidak sama dengan makhluknya. Kalau tidak sama dengan makhluknya, berarti kan bukan orang Eropa. Iya, betul. Ya kan? Bukan Eropa. Bukan apapun orang-orang dari kita gitu. Karena dia beda sendiri. Dia makhluk yang tidak diciptakan gitu. Ya, dia yang menciptakan Dia yang semua menciptakan. bangsa ini, semua bahasa. Semua Kita bahasa, mau berdoa pakai bahasa apapun, Betul. Allah paham karena Allah Iya. yang menciptakan bahasa Itu itu. dia. Justru Pak Dudung itu setuju. memuliakan Allah. Karena apa? Pak Dudung itu mengingatkan lagi bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Betul. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi tidak sama dengan makhluknya, artinya ya bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Ya, kenapa terlalu dipermasalahkan? Hal-hal yang seperti itu masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Betul. Ya kan, banyak umat yang kelaparan, ya kan, banyak mungkin pesantren-pesantren yang kurang modal dukungan biaya. Harusnya itu yang kita pikirkan. Iyalah, Gitu loh. benar. Kita tuh harus kedamaian ya. Pertama kita harus buat Indonesia itu damai. Nah, dan saya lihat damai. juga Pak Dudung memang mencari itu gitu ya. Kita mau membuat Indonesia damai nih, jangan lagi ada yang rusuh. Itu aja kan, dia cuma bilang bahwa saya tuh mau Indonesia damai. Jadi ya sebagai kasat dia memang punya wewenang untuk buat negara ini damai. Itu dia. Betul. Dan beliau itu juga Itu sangat wewenang dia tegas. juga. Ya, beliau itu sangat tegas. Dan artinya ya marilah ya kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul. Jangan nanti rakyat yang jadi korban. Betul. Ya terjadi keributan, ya saudara sesama saudara, ya kan. Nah, marilah kita sejukkanlah ya, apalagi teman-teman yang menggunakan simbol-simbol Islam ya, berceramah, dakwah dengan kesejukan, dengan hati, dengan kolbu, ya, bukan dengan kebencian. Betul. Ya, bukan dengan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya tidak perlulah kita saling menyalahkan, karena ya satu godaan yang terbesar di dalam umat manusia ini adalah kesombongan, kan? Betul. Kesombongan ini, ya. Turunannya banyak kesombongan ini, merasa diri paling benar. Ya, saya ingat kisah cerita nih zaman saya waktu sekolah ya. Saya ingat sekali bahwa iblis itu diusir oleh Allah dari neraka itu karena satu perbuatan dia. Iblis itu ibadahnya luar biasa hebatnya dibandingkan para nabi. Ya, dia iblis ini sangat ahli ibadah. Iya, saya dengar tuh ya, ahli ibadah. Saya dengar nih ceritanya ini, tolong diluruskan kalau salah. Tapi diusir sama Allah gara-gara apa? Sombong. Sombong.
Nah, sekarang saya tanya ke Captain Ruth, kita ini sehari udah berapa kali sombong? Iblis satu kali sombong aja didepak dari surga. Sekarang kita sombong, merasa diri kita paling masuk surga. Nah, iblis yang sudah di surga aja didepak karena sombong. Nah, kita yang belum masuk surga aja udah menyombongkan diri bahwa kita paling benar dan masuk surga. Ya itu saya kadang-kadang lucu juga tuh kalau melihat hal-hal yang seperti itu. Ya sudahlah, kita nggak perlu sombong. Nah, besok mati juga kita nggak tahu kok. Iya benar. Iya, apa yang mau disombongkan? Nggak ada. Sudahlah, jangan membuat keributan-keributan yang kalau menurut saya terlalu dibuat-buat. Betul. Iya. Ya itu aja. Kalau menurut saya Pak Dudung adalah orang yang sangat religius, dan beliau itu juga banyak membantu orang miskin. Kayak saya paham betul beliau itu banyak sekali beliau tuh membantu orang miskin. Mudah-mudahan nanti beasiswa juga bisa keluar dari bisa juga dari Angkatan Darat. Kan mungkin karena mereka juga perlu tuh namanya helikopter, betul, pesawat angkut, betul itu sekali, kan betul sekali. Nanti kan yang dapat beasiswa ini sudah sekolah, lalu bisa ditampung sama Angkatan Darat untuk dipekerjakan, untuk menerbangkan pesawat-pesawat. Ya mungkin bisa juga seperti itu nanti ke depannya. Mantap. Ya doakan saja yes. supaya apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud, Cap. Yes. Karena doa ini adalah senjata yang paling mujarab. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya tanpa izin Allah semua itu tidak bisa terlaksana. Ya kurang lebih begitulah, Cap. Oke, Faisal. Bagus banget, guys. Jadi ya intinya radar ini memang Pak Esa yang bangun ya. Ini udah jadi memang relawan ini bukan cuma relawan untuk membela seseorang atau ini, tapi ini kemanusiaan, guys. Ya ingin Indonesia itu damai dan ada yang paling penting, kita dapat beasiswa deh dari radar ini, beasiswa ide-ide cemerlang ini dari Pak Esa kita ambil, guys. Ya, makasih Pak Esa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bicarakan ini bisa terwujud ya Pak. Amin. Karena memang ini impian dari anak-anak yang jauh dari hirup pikuk kota lah. Ya, dari berkecukupan. Jadi ini cuma mimpi yang insya Allah bisa terwujud. Dari ide berliannya Pak Esa ini. Thank you guys. Makasih udah lihat podcast dari kita ini. Semoga menginspirasi dan selalu membuat senang dan pelajaran yang akan didapat dari podcast ini. Terima kasih.